Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahana Revikantoso akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami tugas BMC, yaitu bagian K-Partner. Sebelumnya, dalam BMC atau Business Model Canvas, K-Partner merujuk pada individu, organisasi, atau perusahaan eksternal yang bekerja sama dengan bisnis untuk membantu menjalankan operasi atau menciptakan nilai bagi pelanggan. Elemen ini penting untuk memastikan bisnis dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif. Fungsi dan peran dari K-Partner sendiri yaitu pertama, mengurangi resiko dan ketidakpastian. Partner dapat membantu menghadapi resiko tertentu, misalnya dengan berbagai tanggung jawab atau memberikan dukungan keuangan. 2. Mengakses sumber daya. 3. Meningkatkan efisiensi operasional. 4. Mengembangkan pasar baru, yaitu mitra dapat membantu memperluas jangkauan pasar atau memberikan akses ke jaringan pelanggan yang lebih luas. Contoh dari K-Partner sendiri, yang pertama ada supplier, yaitu penyedia bahan baku atau produk. Kedua, distributor, yaitu perusahaan yang membantu mendistribusikan produk kepada pelanggan. Yang ketiga, mitra teknologi, yaitu penyedia teknologi atau platform yang membantu operasional bisnis. Keempat, aliansi yang strategis, yaitu kerjasama dengan perusahaan lain untuk mencapai tujuan bersama. Yang kelima, ada mitra outsourcing, yaitu pihak ketiga yang menjalankan bagian dari aktivitas bisnis. Contohnya ada layanan logistik dan manufacture. Lalu untuk K-Partner dari Small Incubator Business di kampus kami, yaitu ada yang pertama Mbak Susena, yang kedua UMKM keluarga kampus, yang keempat ada mentor dari kakak tingkat, yang keempat ada pemasok makanan dan minuman, dan selanjutnya yaitu pemasok ATK, karena kami selanjutnya berencana untuk menambah produk di inkubator, yaitu menyediakan alat tulis bagi mahasiswa dan juga warga kampus. Kali ini saya akan menjelaskan bagian key activities dari BMC tentang pengembangan small incubator business. Pertama, apa itu activity? Yaitu aktivitas utama yang harus dilakukan oleh kami, yaitu untuk menciptakan dan memberi proporsi nilai yang menjual pasar, memelihara hubungan dengan pelanggan, dan juga menghasilkan pendapatan. Aktivitas ini sangat penting karena mereka mendukung seluruh operasi bisnis dan memastikan bahwa semua elemen dalam model bisnis berjalan dengan baik. Di sini kita punya 3 aktivitas utama, aktivitas kunci, yaitu pertama yaitu kita pasti menjalankan operasional small incubator business sebagai semestinya. Yang kedua, kita juga akan mungkin rutin berinovasi agar si small incubator business ini bisa lebih maju dan berkembang seperti apa yang diharapkan oleh anak. Yang ketiga, tentu kita perlu yang namanya promosi agar si inkubator bisnis ini bisa lebih dikenal banyak orang, menjangkau lebih banyak pasar, sehingga mahasiswa atau warga kampus yang tidak mengetahui ada apa yang di dalam inkubator bisnis ini jadi lebih tahu dengan adanya promosi. Untuk sementara ini saja aktivitas kunci dari inkubator bisnis, mungkin kedepannya akan ditambah atau diperbaiki. Di sini saya akan melanjutkan tentang poin value proposition. Value proposition adalah elemen inti dalam strategi bisnis yang menggambarkan manfaat unik yang ditawarkan oleh suatu produk, layanan, atau organisasi kepada pelanggannya. Tujuan utama dari value proposition adalah untuk menunjukkan alasan mengapa customer harus memilih produk atau layanan tertentu dibanding dengan yang lain. Dan di sini value dari Ingkup untuk poin pertama adalah lokasi mudah diakses, karena Ingkup berada di sekitar kampus dan banyak mahasiswanya. Poin kedua, semua produk dijual dengan harga terjangkau, karena Ingkup berada di sekitar kampus, maka semua produk yang dijual sesuai dengan harga kantong mahasiswa. Poin ketiga, menyediakan fasilitas
fasilitas yang memadai untuk konsumen. Inkup menyediai fasilitas konsumen seperti wifi dan tempat yang nyaman. Baik, saya akan menjelaskan lanjutan dari bahasan ilmu kami, yaitu customer segment. Customer segment sendiri adalah blok yang mengidentifikasikan kelompok pelanggan atau segmentasi customer. Nah, ada beberapa manfaat dari customer segment. Yang pertama, mengidentifikasi pelanggan utama. Yang kedua, memahami kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, menyusun strategi pemasaran. Nah, kalau di kami poin-poinnya adalah customer segmentnya pertama mahasiswa tentu saja. Yang kedua, staff, dosen. Kemudian selanjutnya pengunjung sekitar kampus. Nah, maksudnya pengunjung sekitar kampus ini misalkan kalau dari mahasiswa atau dari dosen dan staf sebagainya itu punya orang dari luar itu bisa nanti memesan makanan dan minuman ke small incubator bisnis kita. Baik, selanjutnya channel yaitu cara bagaimana perusahaan menjangkau dan berinteraksi dengan pelanggan. Nah, cara-cara yang kami terapkan ada beberapa. Sebelumnya kami akan menjelaskan manfaat dari channel sendiri, fungsinya. Yang pertama, meningkatkan kesadaran. Yang kedua, membantu evaluasi. Yang ketiga, memfasilitasi pembelian. Yang ketiga, empat, menyampaikan nilai. Dan yang kelima, memberikan dukungan. Nah, poin-poin dari bahasan kami yaitu penjualan langsung. Karena tentu saja semua inkubator bisnis kita ini ada di lingkup kampus gitu. Nah, yang kedua, papan pengumuman. Nah, papan pengumuman ini nanti kita akan bikin macam list apa saja menu-menu yang hadir, menu yang ada di semua inkubator, terutama menu-menu yang utama kayak makanan geprek kayak gitu-gitu, terus bakso misalkan, dan ada teman-teman yang mau menitipkan produk-produknya, nanti kita akan cantumkan di papan pengumuman. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu media sosial. Selain dari papan pengumuman, nanti kita akan juga men-share apa-apa yang ada di small incubator itu melalui media sosial, baik itu melalui WA atau Facebook atau Instagram. Nah, nanti kita akan kembangkan seperti itu. Baik, sekian, terima kasih. Untuk poin yang selanjutnya yaitu poin key resource. Yaitu apa itu key resource? Yaitu sumber daya utama adalah aset-aset penting yang dibutuhkan oleh small incubator bisnis untuk menjalankan operasionalnya dengan menawarkan pada nilai pelanggan. Dalam konteks yang dalam BMC ini kita punya 4 key resource. Yang pertama yaitu infrastruktur. Apa itu infrastruktur? Yaitu aset fisik seperti gedung, peralatan, mesin, dan mungkin alat-alat lain yang diperlukan. Yang kedua yaitu memiliki aset penting yaitu sumber daya manusia, di mana small incubator business sangat membutuhkan sumber daya yang mumpuni, sehingga mungkin saya nanti ingin dari jurusan lain juga ikut berkontribusi dalam pengembangan small incubator business. Yang ketiga yaitu punya teknologi yang mungkin akan dipikirkan ke depannya seperti apa teknologi yang mungkin bisa diterapkan di small incubator business. Yang terakhir yaitu ada produk seperti produk jualan dan titipan dan lain-lain. Sekian. Saya akan melanjutkan menjelaskan poin yang ketujuh yaitu cost. Cost struktur di sini adalah biaya komponen penting dalam modal bisnis yang menggambarkan semua biaya terkait dengan operasional bisnis itu sendiri. Cost struktur di sini mencakup tentang modal tetap, biaya variabel serta biaya pengembangan. Biaya variabel di sini adalah biaya yang berubah meskipun volume produksi atau penjualan itu sering berubah. Contohnya di sini biaya tetap kita ambil dari produk yang sudah ada dari kepengurusan yang sebelumnya meliputi produk-produk makanan, minuman yang ada di inkubator. Sedangkan biaya variabel di sini
biaya yang berubah seiring dengan volume produk penjualan seperti biaya penjualan produk serta komisi penjualan. Yang terakhir, biaya pengembangan. Biaya pengembangan itu adalah pengeluaran yang diperlukan untuk merancang, menciptakan atau meningkatkan produk, pelayanan, sistem atau proses bisnis. Biaya ini termasuk dalam kategori investasi yang bertujuan untuk menciptakan nilai baru, meningkatkan daya saing atau mempersiapkan peluncuran produk atau layanan di masa yang akan datang. Contohnya di sini kita ambil biaya pengembangan dari investasi dari seluruh warga kampus. Nah, dengan memetakan cost struktur yang efisien, sebuah usaha dapat menjaga keseimbangan antara pengeluaran dan pendapatan sekaligus memastikan daya saing di pasar. Sekian penjelasannya. Oke. Baik, lanjut. Saya akan menjelaskan poin terakhir yaitu revenue stream. Apa itu revenue stream? Adalah sumber pendapatan utama yang diperoleh bisnis dari aktivitas penjualan barang dan jasa kepada pelanggan. Pendapatan ini biasanya merupakan bagian paling signifikan dari total pemasukan perusahaan dan berasal dari langsung transaksi dengan konsumen. Di sini ada 3 poin yang akan dilakukan oleh Ibu Badal sendiri, yaitu yang pertama sponsor, yang kedua margin keuntungan dari produk titipan, serta yang ketiga sebuah penjualan. Sponsor di sini kami mengacu pada seluruh warga kampus yang mungkin akan memberikan bantuan dalam bentuk sponsor, sedangkan dalam margin keuntungan sendiri ini dari margin keuntungan dari produk titipan, kami merujuk pada selisih antara harga jual produk titipan kepada konsumen dan biaya yang terkait dengan penjualan produk tersebut, termasuk dalam komisi, biaya operasional atau pembagian keuntungan dengan pemilik produk. Serta yang terakhir itu penjualan. Penjualan di sini kami mengambil dari kita mendapatkan modal dari hasil penjualan suatu produk makanan dan minuman tersebut. Poin yang selanjutnya yaitu tentang customer relationship, yaitu dalam konteks BMC, yaitu customer relationship yaitu cara si small incubator business menjalin dan menjaga hubungan dengan para pelanggan. Ini mencakup berbagai strategi dan juga metode untuk memastikan pelanggan tetap puas dan loyal terhadap produk atau layanan yang ditawarkan oleh small incubator business. Berikut di sini kita punya beberapa rencana. Yang pertama yaitu membuat broadcast di WhatsApp untuk memberikan informasi terbaru yang akan diberikan dari pihak small incubator business. Yang selanjutnya yaitu memberikan bonus di setiap pembelian interval tertentu. Maksudnya bagi pelanggan yang sudah sering membeli dalam jumlah tertentu atau item tertentu, maka kita akan memberikan semacam bonus yang membuat customer nanti lebih tertarik lagi untuk membeli di small incubator business. Untuk saat ini itu saja planning yang tim kami usulkan untuk pengembangan small incubator business.